Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi malam ini dengan mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Pada kali ini yang pertemuan ke-9, seharusnya memang agak panjang harusnya. Kemarin kita udah bicara mengenai body language, terus kemudian how to handle people. Dan sebenarnya ada lagi tahapan lain, cuma nanti saya persingkat, kita langsung ke salesmanship. Jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki skill pengetahuan mengenai bagaimana skill atau keterampilan wawasan bagaimana kita menjual. Oke, kita salesmanship. Langsung ke materinya. Salesmanship. Jadi kalau kita mengenal dengan ada salesmanship, ya, itu berdasarkan sales magic method ini, di mana seorang salesmanship itu memiliki paradigma di mana itu the quality of your life depends on the quality of your communication. Jadi kualitas hidup Anda tergantung dari kualitas Anda berkomunikasi. Nah itu. Jadi dimanapun kalau dia hidupnya lebih baik biasanya karena komunikasinya dengan orang lebih baik. Atau ada lagi prinsip-prinsip yang lain dari salesmanship. Nama baik dan kepuasan pelanggan Anda jauh lebih penting dari closing. Jadi bagaimana menjadi transaksi atau meyakinkan orang atau closing, itu nama baik dan kepuasan pelanggan itu jauh lebih penting dibanding membuat orang tertarik dengan kita dan membayar sejumlah uang. Nah, ada juga bahwa di dalam salesmanship itu menawarkan ide atau produk atau jasa merupakan kegiatan penjualan. Jadi tidak harus bahwa menjual itu adalah semacam menjual barang, juga menawarkan ide-ide atau menawarkan jasa atau produk itu juga menjadi satu kegiatan penjualan, terutama. Nah, kalau saya sebagai konsultan itu cara menjualnya adalah dengan memberikan ide-ide. Itu adalah salah satu cara menjual dari seorang konsultan. Nah, kita akan bagi-bagi bahwa model penjualan di dunia ini dibagi dua. Pertama adalah business to business, jadi perusahaan dengan perusahaan. Itu biasanya antara skala besar ya. Kemudian supplier dengan perusahaan di atasnya, ataupun distributor dengan distributor atau dengan perusahaan prinsipalnya, kemudian agen atau instansi menjadi satu kerjasama B2B itu. Yang kedua adalah business to customer. Jadi kita punya perusahaan, langsung kita transaksinya dengan si pelanggan, si personal, si customer langsung, atau end user. Atau kita kayak jualan retail, atau pendidikan langsung ke customer. Rumah makan langsung ke si penikmat makanannya itu sendiri. Atau IO kepada, bisa IO, bisa perusahaan, bisa juga customer minta dirayain ulang tahun dan sebagainya. Atau kawinan, itu adalah IO langsung ke customer. Nah, di dalam profesi seorang salesman atau sales girl itu semuanya sama, yaitu pertama ada proses meyakinkan orang. Ya. Ada proses meyakinkan orang, kemudian mengajak teman, ada menawarkan ide, kemudian menawarkan produk ataupun menawarkan jasa. Itu tidak hanya bidang tertentu, tapi semua bidang pasti ada. Mau jadi konsultan, mau jadi bidang konsultan, bidang produk, apalagi produk ya, terus kemudian apapun itu pasti ada proses ini, di mana seorang salesmanship itu pasti memiliki, dan seorang pengusaha juga harus memiliki mental ini atau memiliki keahlian atau proses-proses itu dilakukan dengan cara meyakinkan orang, mengajak teman, menawarkan ide, menawarkan produk, menawarkan jasa. Itu semua bidang. Tidak kecuali tidak, pasti semua bidang ada.
Ada tiga tipe penjual yang bisa kita bagi-bagi, kita pilah-pilah. Pertama adalah tipe penjual rindu order. Jadi kalau rindu order itu dia memiliki fokusnya ke jumlah penjualan, sell gitu. Jadi kemudian ada orang ditawarin, oh dong tawarin, kemudian yang penting sell gitu, yang penting terjadi dengan cara macam-macam. Tapi memang agak kayak terburu-buru ya, terkesan memaksa. Nah, kemudian hubungannya jangka pendek, yang penting terjual, penjualan selesai, udah gitu putus hubungan. Jadi nggak perlu harus kita maintain barang-barang ya. Yang penting satu ketemu, misalnya kita naik bis, kemudian ada orang jualan teh botol, atau ada juga yang cara maksa kan, dengan ada dibagi-bagi itu semacam majalah, ke orang tahunya di dalamnya majalah ternyambung gitu, dari majalah yang tahun yang kapan gitu, jadi unsur penipuan. Nah, itu terkesan memaksa biasanya. Kemudian hubungan jangka pendek, jadi nggak perlu memaintain, nggak akan pernah ketemu lagi. Makanya ada beberapa tempat-tempat yang memang memiliki konsep rindu order itu ngejar target gitu. Tapi jadi sikapnya agak kurang bagus ya. Nah, respon konsumennya adalah hanya cuma membeli cuma sekali aja, udah ya, besok-besok saya akan beli lagi. Jadi kalau kita mau maintain suatu pelanggan, ya jangan sekali-kali dengan menggunakan tipe rindu order ini. Biasanya orang nggak mau ketemu lagi, ya udahlah nggak mau ketemu lagi gitu. Atau kalau nggak ketemu sama orang, sama misalnya ada teman yang menggunakan tipe rindu order, gaya maksa dan sebagainya, itu pasti ngomongnya, jangan dekat-dekat sama dia, nanti kamu dipalakin atau apa dan sebagainya. Jualnya jual maksa, jangan dekat-dekat dia. Itu responnya. Berikutnya adalah tipe rindu relasi. Kalau rindu relasi agak lebih naik di atasnya. Yang penting adalah fokusnya membina relasi, membina hubungan. Yang penting jadi teman dulu deh, nggak usah yang penjualan mah gampang gitu. Nah, nanti kalau udah ketemu lagi proses terus menerus mencari waktu yang tepat, atau satu hari bisa juga. Misalnya seorang sales asuransi, itu kan membina hubungan dulu. Setelah lama, yang penting dia tahu profesi saya. Jadi kalaupun nanti karena sering ada rutin ketemuan, kalau dia kebutuhan untuk asuransi, pasti kontaknya saya gitu, karena dianggap teman, karena sering. Yang paling tahu tentang asuransi ya teman saya itu. Itu menjadi mencari waktu. Nah, kemudian kalau tidak bisa ketemu lagi, rutin ketemu lagi, terus mencari relasi. Dan hubungannya juga mencari hubungannya jangka panjang, nggak ngomongin jangka sekarang, cuma pas pertemuan satu kali udah selesai, tapi hubungan jangka panjang. Dan juga ini membuat strategi supaya konsumen tetap membeli. Jadi calon yang akan itu jadi teman, kemudian tetap aja kita tawarin. Nah, biasanya dengan cara ya kita nggak mungkin langsung ngobrolin yang langsung to the point, tapi ngomongin yang AB. Ya muter-muter dulu lah tentang keluarga, tentang apa, obrolan-obrolan itu. Nanti sambil kita memahami kebutuhan mereka tuh apa sih sebenarnya. Nah, jadi respon konsumen itu kepada orang yang tipikal ini adalah dia akan membeli jika ditawari. Kalau ditawari baru dia karena udah teman, udah enak, udah jadi teman, kita tawarin, kemungkinan membelinya juga semakin tinggi. Kalau misalnya ada ada beberapa pilihan, ini ada yang nawarin, misalnya nawarin satu bukan teman, yang satu teman, pasti memilihnya membeli yang punya teman dibanding sama yang orang lain yang nggak kenal. Jadi paling tidak kalau dia mau ketemu, ya masih mau ketemu lagi, karena dia jadi ngobrolinnya bukan hanya tujuannya menjual. Ketiga adalah pasti omongan dia kalau dia ketemu ada ini bisa merekomendasikan. Aku rekomendasikan dia ya. Jadi kalau dia nggak bisa, tapi bisa juga kita, Pak ada teman lagi nggak yang bisa, yang kira-kira butuh? Oh si ini kira-kira, nah telepon ini ada teman saya mau ketemu, ini saya rekomendasikan. Kamu kan kebutuh, nah itu kira-kira aku merekomendasikan dia.
Nah, itu tipe-tipe rindu relasi. Yang ketiga adalah tipe konsultan. Nah, tipe konsultan ini adalah fokus bagaimana memuaskan pelanggan. Bagaimana memuaskan pelanggan. Dan tipenya adalah selalu memberikan solusi. Jadi levelnya di atas lagi. Tidak hanya jadi teman, tetapi sekaligus bisa memberi tempat curhat dan bisa memberikan solusi kalau ada masalah. Curhat solusinya begini, coba gini. Nah, pada saat kita tahu kondisi itu, kita akan bisa memberikan solusi-solusi. Solusinya adalah produk kita yang akan ditawarkan. Ya, seperti hanya teman. Dengan demikian, biasanya respons konsumen yang memperlakukan kita sebagai teman atau dengan tipikal konsultan ini adalah justru mencari-cari. Jadi kalau ingat ini ya cari-cari si ini nih aja gitu. Kemudian biasanya kalau ini ketemu ya senang kalau ketemu. Nah, kalau responnya merekomendasikan ke orang, aku percaya sama dia gitu. Itu udah kira-kira tipikal penjual konsultan. Nah, kira-kira mana yang cocok? Nah, kalau dipilah-pilah, mana yang cocok adalah kalau rindu order itu biasanya produknya produk yang mudah dijual. Ya, mudah dijual, harganya sangat murah, tidak mengharapkan repeat order. Itu kira-kira itu dengan rindu order. Ya. Jadi kalau kita identifikasi seorang salesmanship itu identifikasi dulu produk yang mau dijual apa nih, kategorinya masuk nggak kepada produk yang mudah dijual, harga murah, tidak mengharapkan repeat order, itu menggunakan rindu order saja. Berikutnya kalau rindu relasi atau konsultan apa sih? Biasanya harganya cukup mahal, jadi perlu ada relasi khusus. Ya, ada satu klien saya yang sampai sekarang masih berhubungan, itu bekas bos saya juga, itu konsultan di bidang sistem manajemen, quality atau ISO, itu rutin ke saya tiap tahun ada, tapi memang harganya mahal. Ya, sekali project minimal 50 juta gitu. Project cuman untuk ISO gitu. Itu gitu. Jadi nanti terus mengharapkan repeat order. Terus kita mengharapkan dia terus. Jadi kita bina hubungan komunikasi, pertemanan. Nah itu sudah menjadi gaya konsultan ya, atau menggunakan salesmanship sistem tipe konsultan. Ya, penjual yang baik adalah bukan pandai bicara, melainkan yang banyak bertanya. Itu kira-kira prinsip-prinsipnya. Kalau kalian nanti bekerja pada saat, ataupun siapapun itu, mau dia konsultan apa-apa, itu kita harus punya konsep seorang salesmanship. Salesmanship itu di mana aja bisa. Tidak harus kita sebagai profesi salesmanship. Ya, seorang engineer juga harus bisa menjual. Kalau cuma bisa doang tapi tidak bisa menjual alat yang dirancang, itu juga mau tidak mau harus punya skill salesmanship. Jadi prinsip-prinsipnya tadi adalah penjual yang baik adalah bukan pandai bicara, melainkan yang banyak bertanya. Jadi bertanya dulu. Misalnya, Bapak sudah makan belum? Ini kita mau jualan apa misalnya? Mobil misalnya. Pertama, oh Bapak rumahnya di mana? Di sini. Oh, terus kemudian setiap hari naik apa? Oh, naiknya ini. Oh, terus proyeknya apa? Pekerjaannya apa sih bidangnya? Proyek. Oh, kalau gitu relasinya. Oh, ini relasinya ini high class semua ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Bapak butuh nggak kira-kira ada kendaraan yang bisa menyeimbangi image Bapak gitu. Karena kalau nggak gitu, Bapak harus menyeimbangi itu, pengen dianggap satu level dengan mereka, Bapak harus punya kendaraan yang memiliki image itu. Ya, kebetulan saya adalah bagian bagian bidang kendaraan Mercy misalnya. Oh gitu. Oh gimana nih? Apa ada berapa banyak? Nah, baru kita ngomongin produk. Jadi ngomongnya bertanya dulu. Nah, kemudian ada beberapa ahli yang sudah merumuskan mengenai sales magic, yaitu adalah rumusan tahapan penjualan agar menjadi transaksi. Jadi tahapan-tahapannya dia sudah dilakukan berkali-kali, ternyata berhasil tahapannya. Nah, tahapan penjualan ini dijabarkan baik secara tingkat korporasi bisa, teamwork bisa, ataupun secara personal sales. Nah,
Caranya yaitu pertama adalah kita mengetahui dulu produk knowledge-nya dulu. Barangnya apa sih yang mau dijual, ini harus diketahui dulu. Jadi untuk meningkatkan penjualan secara eksponensial, maka perlu dilakukan perencanaan berdasarkan tahapan sales magic. Jadi pertama harus dulu tahu si produknya. Jadi kalau kita mau punya tim untuk bisa menjualkan, kita harus kita harus knowledge dari produk itu kita kenalkan dulu kepada si penjual. Setelah itu step berikutnya adalah bagaimana caranya kita membangun sebuah kepercayaan pada orang lain. Nah, misalnya tadi kalau gimana ceritanya kalau kita menjual Mercy tapi kita datangnya pakai sepeda, udah gitu celana pendek, nah itu building trust-nya nggak ada. Nah, kecuali kalau dia itu memang orang yang sangat dikenal, jadi pakai celana pendek juga udah image trust-nya udah tinggi duluan dari awal. Nah, untuk membuat sebuah building trust, seorang salesman bisa juga harus performance baik, pakaiannya baik, sehingga dia percaya, oh dia jualan Mercy benar gitu. Penampilannya oke, dan sebagainya. Nah, baru setelah itu membangun building needs, membangun si orang yang akan target kita ini merasa butuh, need. Nah, setelah need, butuhnya itu kita bangun dengan cara ngomongin, membuat orang jadi bercerita atau apa. Setelah itu need itu baru kita, wah betul Pak, kita butuh ini. Nah, kita solusinya begini Pak. Jadi kita kasih solusi sehingga setelah selesai baru closing dari penjualan. Nah, produk knowledge ini detail lagi. Produk knowledge adalah seluruh pengetahuan dari produk yang akan kita jual dan menjelaskan semua produk yang rinci. Jadi kalau ada dia nanya-nanya tentang produk, kita bisa jawab, menjelaskan fungsi, manfaatnya, itu sampai ke sana. Terus kemudian pernah mencoba dan menggunakan produk. Tentunya kalau bisa orang yang produk knowledge itu dia harus merasakan dulu produk yang kita pakai itu apa. Jangan sampai dia jual produknya tapi Bapak pernah coba nggak? Belum. Nah, cuma gitu. Tapi saya pernah kok menjual paket terbang layang dari Majalengka, dari para layang pakai terbang. Saya nggak ditanya kalau Bapak pernah coba nggak? Enggak. Nah, soalnya kan saya agak berat, jadi ukurannya pakai harus XL katanya si terbang paragliding itu. Sehingga karena dia sangat tertarik karena produk jasanya, dia nggak terlalu mengkhawatirkan, tidak terlalu melihat sosok saya pernah pakai atau tidak pernah ikut terbang nggak gitu. Tapi kalau misalnya ikut terbang mungkin akan lebih meyakinkannya lebih enteng lagi saya. Kemudian setelah itu baru trust building ya, tadi product knowledge udah, baru ke trust building. Bagaimana membangun kepercayaan adalah segala hal tindakan kita yang direncanakan untuk memberikan tambahan kepercayaan kepada calon pelanggan bahwa produk yang akan ditawarkan akan memberikan kepuasan dengan harapan calon pelanggan. Jadi membangun kepercayaan bahwa kita tuh misalnya contoh bisa trust building itu macam-macam ya. Tidak hanya di diri kita, bisa juga kita bawa kendaraannya atau kita mau jadi orang kelihatan. Contoh misalnya, saya punya perusahaan konsultan, nah, tetapi pendidikan saya sangat misalnya nggak terlalu tinggi. Makanya saya harus sekolah lagi supaya saya bisa meyakinkan orang. Trust building, membangun kepercayaan, percaya dia pendidikannya tinggi. Nah itu jadi akhirnya dia menyerahkan solusinya seperti apa. Kemudian tadi dapat berupa sertifikat, itu kedekatan dengan seseorang, bisa juga menggunakan trust buildingnya dengan kedekatan dengan seseorang, dengan surat sakti, dikenal publik, terus kemudian performance kita juga, maksudnya penampilan kita, kendaraan kita, kartu nama, jabatan, performance. Nah jabatan contoh, kalau kita ngomong sama direktur, gak mungkin kita mencoba ngobrol menjualnya dengan level yang seorang sales saja. Nah, seorang direktur yang datang orang sales, ngapain orang sales datang kita? Yang menjualnya ya harusnya levelnya minimal direktur ngobrol sama kita gitu. Kalau kan minimal dia manajer gitu. Makanya seorang sales itu pasti manajer.
biar jabatannya menyeimbangkan dengan level si orang tersebut. Bisa juga karena jabatan tadi, performance kantor. Nah, juga termasuk bagaimana meyakinkan orang, karena kantor kita di tempat yang gedung bertingkat. Itu kenapa orang ramai punya kantor di bertingkat, itu dalam rangka trust building tadi. Kemudian ada berbentuk brosur, berbentuk proposal, sikap kita, body language, yang kemarin sudah dibicarakan. So, kalau ini BDLW sudah bahas ya. Terus kemudian baru kita tahapan berikutnya adalah building needs, membangun kebutuhan. Jadi building needs adalah segala hal dan tindakan kita yang direncanakan untuk memacu alasan calon pelanggan untuk menggunakan produk atau jasa kita ke depannya. Jadi menciptakan dari hasil obrolan, ya istilahnya kita memprovokasi orang supaya beli produk kita. Ya misalnya, misalnya kita jualan Mercy, Pak, Bapak kayaknya lebih ganteng nih Pak kalau pakai mobil mewah. Nah itu kayak gitu-gitu kan, sindiran-sindiran atau apa itu bisa juga membuat orang menjadi butuh. Nah, dapat mencoba mengidentifikasi alasan-alasan motivasi. Jadi kita sebelum kita ketemu, ini jabatannya apa dan sebagainya, kita mengidentifikasi kira-kira orang menjadi butuh tuh karena apa sih kalau dengan si dia itu. Misalnya juga karena sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan. Ya, kebutuhannya karena bisa juga karena keamanan sebuah produk dan jasa yang ditawarkan, atau karena sesuai dengan budget, karena brosurnya bagus, karena menawarkan temannya sendiri, karena dapat fee dari kita, karena hal-hal lain di si pengambil keputusan untuk memilih kita. Itu macam-macam need-nya, sehingga kita perlu identifikasi dulu. Nah, sebelum searah ke sana, kita ada sesi, tambahan sesi ya, di mana dari bagaimana membangun lead itu, kita harus mengetahui cara praktis melakukan persuasi terhadap orang, bagaimana pendekatan orang. Nah ini sebenarnya banyak ininya, tapi ini belum kayaknya aku belum. Nah, tapi secara sepintas ya, bahwa untuk meyakinkan orang itu ada merubah dari A pandangan ini pindah ke pandangan B, itu harus melakukan proses perubahan. Jadi menstimulus, menganalisis, baru kita aksi. Nanti kita sepintas saja ya. 7 alasan utama mengapa orang memilih untuk membeli produk dan jasa kita. Itu biasanya karena pengaruh emosi, seperti rasa takut, pengaruh nilai yang berdasarkan jumlah atau kalau pengaruh emosi seperti rasa takut, itu juga kayak misalnya asuransi kan, itu caranya nakut-nakutin. Nah nanti kalau meninggal bapak gimana nih, kurang, nanti harus ada asuransi. Yang kedua bisa juga ini ada poin mengenai pengaruh nilai yang dirasakan berdasarkan jumlah atau kualitas. Nah bisa juga nih pengaruh nilai yang dirasakan, misalnya Pak harga kok ini mahal, ya bapak kan image tinggi nih, harus apa gitu. Kalaupun nanti atau bisa juga di up, atau kalau rendah, ini harganya segini tuh sebenarnya murah Pak, karena yang lain tuh harganya bla 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 gitu. Itu dengan membandingkan. Terus kemudian pengaruh ekspektasi hasil juga, kita memberikan satu pengaruh dengan nanti harapannya begini Pak, nanti kalau bapak beli tanah ini jalan raya sebentar lagi datang, nanti akan harga tinggi, meningkat dan sebagainya. Terus kemudian pengaruh arahan dari teman yang dipercaya. Biasanya kita deketin orang keluarganya atau temannya untuk mempengaruhi. Jadi kita sebelumnya kita harus petain dulu siapa yang dipengaruhi. Pengaruh pengakuan, prestis, kemudian ada pengaruh kebutuhan dan pengaruh presentasi. Dan sebenarnya banyak lagi yang lain, tapi nanti kita
apa namanya, kita pelajari kemudian. Oke, ini sepintas saja Mani. Jadi ilmu mengenai bagaimana pendekatan how to persuade someone itu ada ilmunya. Kemudian baru kita given solusi. Kita berikan given solusi adalah segala hal tindakan kita yang dirancangkan untuk memberikan manfaat atau solusi kepada calon pelanggan secara sadar melalui proses misalnya mengeksplorasi apa sih kebutuhan ibu, apa masalahnya dan sebagainya, baru kita berikan solusi atau eksplorasi batasan-batasan. Bapak ibu uangnya ada berapa, memang ada segini, nah, baru kita berikan solusi atau beberapa eksplorasi alternatif tawaran produk layanan kepada calon, ya misalnya produk ini gimana, kalau ini warna merah bagaimana dan sebagainya. Nah itu adalah upaya-upaya bagaimana kita memberikan solusi kepada si pelanggan. Sebelum memberikan solusi harus paham bagaimana handling people, kayak tadi kemarin. Ini kan sebenarnya how to handling people udah kemarin ya. Nah itu ilmunya, jadi terkait dengan ilmu-ilmu sebelumnya. Kemudian ada baru ke closing. Closing adalah segala hal dan tindakan kita yang direncanakan untuk mendorong calon pelanggan memutuskan memilih kita dan berakhir dengan transaksi atau kontrak kerjasama. Jadi yang penting ada terjadi deal-nya lah. Nah biasanya untuk memacu supaya dia closing adalah bisa dengan diskon, batasan waktu. Bapak nanti pembayaran sekarang diskon sekian, tapi harus ini, kalau besok nanti harganya naik lagi Pak. Nah, itu batasan waktu. Atau hadiah penjualan. Ada kalau Bapak Ibu begini dapat kompor gratis, misalnya ada fee, ada itu fee sekian persen gitu. Atau manfaat tambahan sampai dirasa equal. Jadi misalnya ini harga segini, saya tambahin ini dong, ini saya tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Jadi seimbang, harganya sih sama, nggak berubah, cuman kasih tambahan-tambahan bonus-bonus yang lain. Nah, ini kalau kita secara corporate, kita mau rencana penjualan marketing tingkat korporasi, tadi kan si salesnya. Tingkat korporasi kita buatkan seperti ini. Kayak ini contohnya adalah Stikes Mahardika. Bagaimana kita membuat sebuah rencana penjualan, itu misalnya satu, building trust, building need, given solusi, sama closing sales. Targetnya siapa? Misalnya siswa baru lulusan SMK. Apa yang menjadi building trust-nya? Akreditasi bank, ISO, high branding, exchange student, ada kerjasama dengan Universitas Singapura, Jepang, atau fasilitas kampus. Itu adalah hal-hal building trust, sehingga dia akan tertarik. Ini targetnya bisa target untuk anak SMA, untuk pegawai kesehatan, kebetulan ini Stikes Mahardika sekolah tinggi ilmu kesehatan ya. Kemudian orang tuanya, kemudian building needs, apa aja nih? Nah, building needs adalah membangun kebutuhan. Yang kita gembor-gemborkan adalah misalnya pekerjaan sehat adalah mulia dengan bantu orang lain. Kemudian permintaan tenaga kerja kesehatan meningkat dan permintaan dari luar negeri, dan itulah isu-isu yang akan dilontarkan di setiap event atau di setiap postingan-postingan di media sosial. Terus kemudian testimoni alumnus juga menjadi sarana membantu untuk mendorong kebutuhan. Nah, berikutnya adalah given solusi. Jadi given solusinya adalah misalnya kita adakan jaminan kerjasama dengan tenaga kerja nasional di bidang kesehatan seperti Azora, Bima. Kemudian jaminan kerja dengan kerjasama, itu given solusi. Kemudian ada tambahan life school, ada tambahan kompetensi kemampuan bahasa asing, kerjasama internasional, dan kemudian ada closing sales. Jadi bagaimana supaya dia oke lah, si mahasiswa ataupun si orang tua, oke lah kesini aja saya bayar. Misalnya membayar pendaftaran 250.000, kemudian pembatasan penerimaan yang terkesan banyak yang minat misalnya. Kemudian supaya ada pembatasan seolah-olah banyak, ini seleksinya tinggi. Kemudian kayak UGJ zaman dulu itu, UGJ kan digembor-gemborkan adalah
adalah bakal jadi kampus negeri gitu. UGJ, Universitas Gunung Jati. Zaman dulu kan Universitas Gunung Jati. Isunya adalah kenapa banyak itu karena isu yang dilontarkan adalah Universitas Gunung Jati itu ada universitas nanti ke depan akan menjadi universitas negeri. Isu-isu itu yang dilontarkan sehingga orang padahal mah secara analisa dari sejarah kepemilikan itu nggak mungkin pemerintah memiliki Gunung Jati. Itu hanya taktik dagang aja. Nah, itu ada strategi-strategi yang isu-isu yang dilontarkan. Kemudian beasiswa bagi pemilik ranking, misalnya beasiswa memiliki prestasi sekolah, membangun image bahwa Stigma sebagai penyedia tenaga kerja kebutuhan ke luar negeri. Itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk membuat orang tertarik untuk mendaftar. Nah, kalau ini juga sama target siswa. Ini kalau kita tadi detilkan, ini SMK kita detilkan lagi, levelnya level ke lebih bawah lagi. Itu misalnya untuk building trust, ada baligo, billboard pasang di sini, kemudian TV, radio. Isu-isu yang dilontarkan, bagaimana membangun, kemudian bagaimana membangun kebutuhan. Ini building trust ya, kemudian ini building need, melalui apa aja, program apa, giving solution, pertemuan, ada central payback dan sebagainya. Kemudian closingnya apa? Di sini secepat diskon. Ini ada hal-hal yang rinci yang itu direncanakan. Ada media sekolah, media online, event organizer. Jadi ini dalam menjadi sebuah program yang berkelanjutan. Flyer, brosur, pameran, ikut pameran. Jadi setiap event-event, setiap media marketingnya kita rencanakan. Building trust-nya gimana, building needs-nya gimana, giving solution gimana, closing sales-nya gimana. Nah, ini juga nih, kepada ortu bagaimana, ini jelas clear satu-satu. Nanti setelah kita ini kan baru kita programkan kapan ini pelaksanaan strategi marketing. Gitu ya, ini adalah merupakan strategi marketing berdasarkan sales magic dan bagaimana kita meyakinkan orang ya, dari proses building trust, building need, giving solution, sama closing sales. Contoh misalnya ini yang secara sales ya, menjual mobil, targetnya ada seorang direktur main golf, hobinya, istrinya. Jadi sebelum kita target itu harus teliti dulu siapa target kita. Istrinya 2, anaknya 3 dari 2 istri, orang yang sama ibunya, jadi sangat tunduk sama ibunya, karakternya influence, jadi kan. Kemudian karyawan dekatnya adalah direktur operasi, bapak adik, kemudian sangat senang sama orang yang bergaya dan stylish. Nah, trust building ya, kita berpakaian sangat rapi, profesional, pakai dasi, mengkilap, rambut klimis, kalau bisa bawa anak wanita cantik karena istrinya 2, kayaknya dia gampang tergoda sama wanita. Nah, kita perlu sewa lah, hanya seorang wanita cantik mendampingi kita. Kemudian bawa mobil Mercedes-Benz, kantor Siliwangi, Cirebon, punya Samsung Galaxy. Dulu masih saya bikin presentasi ini pada saat zaman dulu, jadi Samsung Galaxy sudah nggak elit lagi sekarang ya. Kemudian cincin batu akiknya berlapis emas lah, ikut main golf, cari waktu yang pas. Jadi karena dia suka main golf, berarti kira-kira kapan ya saya bisa berpas. Jadi biar ketemu, suka main golf, minimal bersapa dulu, Pak ini yang saya pernah ketemu, nanti besok ketemu lagi, ngobrolnya udah mau golf dulu, nanti lari-lari ke yang lain-lainnya kedua. Kemudian baru kita membangun itu needs building-nya. Cari link agar bisa kenal dengan orang dekat, misalnya Pak Ade. Ketemu Pak Ade, ingin dikenalkan sama Pak Ade itu. Kemudian cari link ketemu ibunya, karena ibunya juga berperan. Kemudian berharap dikenalkan dengan sama anaknya, itu Pak Direktur. Nah, jika sudah ketemu, pengaruh ibunya untuk meningkatkan performa anaknya menggunakan mobil Mercedes-Benz, misalnya.
Kemudian given solusinya, tahapan given solusi kenalkan dengan Pak Direktur melalui dunia, tanya kabar dan bagaimana bisnisnya lancar, bangun kepercayaan meniru gerak pada satu bincang-bincang, beri dia suatu pin Mercedes, atau biar terkesan dengan memberikan topik, ajak main golf bareng, ajak diskusi, manfaatkan gaya hidup seperti confidence menghadapi impact besar, berikan solusi untuk membeli sales band, gunakan teknik pitching and leading selama berbincang. Namun pitching and leading ini kalian harus mempelajari lagi bagaimana how to persuade someone. Jadi kayak tadi tuh diklik presentasinya panjang ya, itu harus satu sesi tersendiri mengenai selama berbincang. Nah, kemudian baru kita closing, misalnya ada diskon Pak kalau beli satu mobil gitu. Kalau beli lebih dari satu mobil, jadi anak buahnya ada 3 direktur, berarti beli 4 lah gitu. Katakan berlakunya hanya sampai bulan ini karena dia mepet misalnya. SMS ibunya agar segera melakukannya, segera membeli. Bisa juga mempengaruhi dengan cara ini. Akhirnya membeli 3 mobil untuk perusahaan dan dipakai sama dia dan karyawan 2 direktur. Kira-kira ini cerita tentang bagaimana dengan metode. Next up ke depan itu adalah PR kedua. Sebenarnya kalian harus, cuman karena waktunya sangat mepet dan tidak mungkin nanti ini kalian bisa belajar sendiri mengenai hypnoselling atau tadi mengenai how to persuade someone atau bagaimana melakukan pendekatan dengan orang lain. Pendekatan orang lain itu ada yang unik. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kita stop dulu. Ada pertanyaan nggak? Cukup. Jelas. Yang lain tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.